Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue ingin membahas sesuatu yang berasal dari buku The Psychology of Money. Ini buku kayaknya udah lumayan sering dibahas dan sering dibaca juga. Dan ini versi bahasa Indonesianya ditulis oleh Morgan Housel. Jadi intinya di sini membahas tentang uang, tapi lebih kepada sisi psikologisnya. Jadi bukan cuma rumus, bukan cuma cara, tapi bagaimana manusia itu berlaku ketika berhadapan dengan uang. Nah, ada bab atau topik yang cukup menarik yang ingin gue bahas. Jadi di sini bab 5 judulnya menjadi kaya melawan tetap kaya. Terus ada keterangan di bawahnya, investasi bagus bukan hanya membuat keputusan bagus, melainkan secara konsisten tidak membuat kesalahan besar. Nah, ini menurut gue adalah topik yang sangat menarik karena tidak hanya relatable, tidak hanya terkait dengan uang saja. Seperti misalnya nih, bukan hanya membuat keputusan bagus. Karena gimana pun juga dalam hidup, kita tuh harus bisa realistis juga. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, misalkan dalam hidup mengambil sebuah jurusan kuliah atau bahkan menikah. Oke, itu bagus, tapi yang terpenting adalah bagaimana secara konsisten kita tidak melakukan kesalahan besar yang bisa membuyarkan atau bisa menghilangkan keputusan bagus tersebut. Jadi sebenarnya tugas utamanya adalah konsistensi, adalah berusaha untuk melakukan hal tersebut dengan baik dan berusaha juga untuk tidak melakukan kesalahan besar yang tadi gue udah bilang. Terus di sini ada beberapa poin yang menurut gue cukup penting untuk diketahui. Jadi penerapan pola pikir bertahan, kalau kata Morgan Housel, di dunia nyata intinya adalah apresiasi 3 hal. Ini menurut gue bertahan di dunia nyata tuh maksudnya konsistensi ya. Karena konsistensi itu sulit banget loh. Rajin tuh susah banget loh. Jadi emang harus selalu diusahakan. Terus nomor 1, lebih daripada hasil besar, saya ingin kuat secara finansial. Dan jika saya kuat, saya bisa berpikir mendapat hasil terbesar karena saya akan bisa bertahan cukup lama sehingga penumpukan menghasilkan keajaiban. Oh, ini ngomongin compounding. Jadi pemumpukan majemuk. Gue setuju banget bagian ini karena kalau misalkan kita fokus pada hasil besar, kita tuh misalkan udah mendapatkan sebuah rezeki gitu dan lumayan besar. Tapi kalau misalkan fondasi kita tidak kuat amat, atau dengan kata lain manajemen, misalnya dapat rezeki, manajemen rezekinya nggak terlalu bagus, itu bisa hilang dengan cepat rezekinya. Atau ketika hilang, kita jadi bingung, aduh, gimana ya cara dapet uang sebanyak itu lagi ya, aduh gue nggak bisa apa-apa lagi, dan sebagainya macamnya. Ketika kita kuat secara finansial dengan berarti fondasinya kuat, kita tahu cara mencari uang, kita bisa berpikir memutar otak untuk mencari uang, serta untuk memanajemen uang dengan baik, kita tidak perlu khawatir lagi ketika misalkan amit-amitnya ada sebuah hal yang tidak terduga yang terjadi pada kehidupan kita dan cukup mengganggu secara finansial. Maka ini gue setuju banget. Terus dengan bertahan, kita juga bisa membuat pemupukan yang menghasilkan keajaiban. Itu compounding interest. Jadi misalnya kita mulai berinvestasi misalkan pelan-pelan ya untuk dana pensiun, nggak usah banyak. Contoh 10% dari uang kita, lama-kelamaan tuh kalau kita meletakkan uang tersebut di SBN, 6% keuntungannya atau bisa sampai 7%, tapi setiap jatuh tempo kita investasiin balik lagi atau kuponnya kita investasiin balik lagi, itu lama-lama tentu akan menghasilkan sebuah pemupukan dan tanpa kita sadari lama-lama menjadi bukit.
sama seperti peribahasa lama, sedikit-sedikit nabungnya beneran lama-lama menjadi bukit. Jadi ini tentang bagaimana kita membentuk sebuah kebiasaan baik yang akhirnya menghasilkan suatu yang besar. Kebiasaan baiknya tuh kecil aja, simple aja. Tapi karena kita lakuin terus, kita lama-lama terbiasa, lama-lama melakukannya di luar kepala, dan ternyata memberikan sesuatu yang besar tanpa kita sadari. Makanya ini gue setuju banget ya nomor 1. Terus yang nomor 2, ini juga bagus banget. Berencana itu penting, tapi bagian terpenting dari tiap rencana adalah merencanakan rencana yang tak berjalan sesuai rencana. Masih tentang konsistensi dan bertahan. Semua orang bisa bikin rencana, tentu saja. Tapi namanya kehidupan ya, selalu ada faktor X yang akan menentukan apakah rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Kadang soalnya mau sejago apapun kita merencanakan, sebiasa apapun kita merencanakan sesuatu, ada aja faktor X yang mungkin membuat rencana kita tuh eksekusinya tidak 100% terjadi. Tapi that's just life. Itu hidup, akan selalu ada hal yang tidak pasti. Oleh karena itu, ketika kita bisa merencanakan rencana yang tidak berjalan sesuai rencana, atau mungkin gue coba parafrase ya dengan merevisi rencana yang tidak berjalan sesuai rencana, atau pivot, atau mengambil langkah selanjutnya ketika rencana tersebut tidak berjalan lancar, itu justru diperlukan banget. Karena sekali lagi hidup tidak pasti, sangat dinamis. Jadi kita harus siap dengan segala perubahan atau segala tantangan yang mungkin bisa terjadi. Termasuk juga, ini kan seperti bukunya ya, Psychology of Money atau psikologi uang. Ada aja lah kejadian-kejadian tidak terduga yang bisa mengganggu arus kas atau aliran keuangan kita secara personal. Oleh karena itu makanya kita harus selalu bisa beradaptasi pada setiap kondisi. Oke, misalkan udah terlanjur boros, ya udah berarti kita berencana bulan depan harus lebih hemat dan mencoba untuk benar-benar hemat gimana pun caranya. Kalau misalkan ternyata ada pengeluaran lebih lagi, yaudah tetap muter otak gimana pun agar kita tetap bertahan dan konsisten biar keuangan kita tuh tidak terganggu atau tidak makin minus, atau tidak gali lubang tutup lubang. Karena gue pribadi juga lagi dalam kondisi tiba-tiba pengeluaran Juli ini banyak banget. Selain karena tersier, ada juga pengeluaran primer yang harus gue lakukan. Dan yaudah gue muter otak bulan depan gimana caranya biar masalah keuangan gue bisa terselesaikan, bisa lancar kembali, dan arus kas gue ya tetap oke aja, tidak banyak terganggu. Gue awalnya kayak menyesali diri sendiri, aduh gue kok gini ya, lu kenapa gue ngelakuin ini ya. Tapi di sisi satu, ya udah gak apa-apa, itu udah terjadi. Gue berusaha untuk bikin rencana baru dan membetulkan keuangan gue ke arah yang lebih baik. Itu yang lebih terpenting. Oke, terus yang ketiga, kepribadian itu seperti barbel. Kenapa? Optimis mengenai masa depan, tetapi paranoid apa yang akan menghalangi Anda mendapatkan masa depan itu. Gue kok agak bingung ya, ini maksudnya apa ya ngebagian ini? Gue nggak tahu mungkin apakah gaya penerjemahannya atau gimana. Cuma jujur gue agak bingung. Kepribadian seperti barbel itu kan berat. Yang mungkin gue tangkep ya, gitu, gue langsung ambil optimis mengenai masa depan aja. Jadi intinya optimis mengenai masa depan. Kita harus yakin akan hal-hal baik yang bisa terjadi di masa depan. Tapi biasanya kalau kita terlalu takut untuk gagal, justru udah hampir pasti kita tidak akan mendapatkan optimisme tersebut. Jadi intinya jangan takut untuk gagal. Ini buat gue juga. Jangan takut untuk mengambil risiko.
Karena betul, seperti yang tadi gue udah bilang berkali-kali juga, hidup itu tidak pasti, tentu saja. Tapi kita harus selalu optimis. Karena kalau terlalu takut, boro-boro optimismenya ada, boro-boro semangat itu ada, boro-boro masa depan yang kita inginkan itu akan tercapai. Dari awal aja udah gak semangat gitu loh. Udah keburu takut, udah keburu mikirin masa depan yang enggak-enggak. Jadi intinya mencobalah untuk tidak takut dulu. Oke, nggak apa-apa nggak optimis. Mungkin teman-teman di sini yang nonton ada yang tidak punya optimisme loh pada masa depan, and it's okay. Tapi berusaha untuk tidak terlalu takut, untuk tidak terlalu pesimis. Beda loh, tidak optimis dan takut. Kalau udah takut tuh udah pasti tidak optimis. Tapi kalau cuma tidak optimis dan tidak takut, ya at least setidaknya udah nggak takut, udah punya fondasi paling dasar lah. Yang penting ya udah deh, gue nggak takut, tapi gue menjalani masa sekarang apa adanya aja. Gue nggak optimis amat sama masa depan. Dan seperti itu juga nggak apa-apa. Udah tingkat minimal lah. Karena gue setuju banget kalau kita keburu takut, nggak bisa ngadepin. Kadang yang perlu kita lakukan hadir aja dulu, eksis aja dulu. Kita kasih eksistensi kita, nanti baru pelan-pelan kita taruh esensi atau makna yang ingin kita letakkan. Dan itu juga karena bukunya ngomongin tentang uang, sekali lagi, ini juga berkaitan tentang uang. Dan jangan terlalu banyak mikirin, aduh kalau SPN nanti negara kita bangkrut, aduh takutnya ntar dikorup apa sebagai macamnya. Jangan mikirin seperti itu. Kalau misalkan memang takut banget, coba misalkan belajar diversifikasi. Jadi nggak cuma SBN, mungkin coba beli valuta mata uang asing, terus belajar tentang pergerakannya, atau mungkin saham atau reksadana uang, atau reksadana saham, pendapatan tetap, indeks, dan lain sebagainya. Belajar. Kalau misalkan memang takut sama satu hal. Karena kalau takut, nggak ada gunanya juga. Oke? Emang kalau udah pernah jatuh atau dalam kondisi jatuh itu akan sangat menyebalkan, tentu saja, tapi harus berusaha untuk gak takut. Termasuk juga untuk soal uang dan masa depan yang akan datang. Itu aja video kali ini. Buat teman-teman yang belum pernah baca, gue sangat merekomendasikan buku The Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel. Ini versi Indonesianya diterjemahkan oleh Zia Ansor, terus disunting oleh Dian Cahaya, dan aksaranya oleh Titis Adinda, dan penata isi oleh Nur Hasanah Ridwan. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!